saya yakin bahwa Prabowo nantinya juga pasti akan melakukan suatu mutasi besar-besaran di kalangan polisi atau Polri ya. Tapi kalau itu didasari oleh misalnya kedekatan pribadi, kedekatan bahwa orang itu pernah misalnya menjadi pejabat di Solo, di wilayahnya itu kan kemudian merusak sistem apa istilahnya itu merit system yang ada di polisi itu berarti atau Prof, di TNI. Dengan rezimnya Pak Prabowo ini, yang dikatakan geng Solo itu terancam dong nanti nih. Anda bisa lihat ya sekarang ya, betapa Jokowi itu udah banyak ditinggalkan oleh para pendukungnya. Jadi menurut Prof ini, Jokowi akan melakukan perlawanan yang seru juga nih nanti. Iya, tetap dia akan melakukan perlawanan ya. Itu rombongan Prabowo udah jalan, udah mendekati bundaran Tengku Umar gitu kan. Tapi ternyata kan mundur teratur lagi, mengubah jadwal pembayaran hutang, itu katanya bisa di dalam kategori melanggar hukum dan hukumannya bisa 20 tahun penjara. Yang nggak usah ke Antartika, ya itu tadi saya bilang, itu aja. Ke Solo. Ke Solo. Sebagai rakyat, apa yang harus dilakukan dalam keadaan yang seperti ini? Yang masih Prabowo ini belum fight bener nih, sudah mulai fight nih sebenarnya. Tapi belum fight bener. Sebagai rakyat, apa yang harus dilakukan? Fight tunggu dulu, fight lu jelasin dulu, fightnya fight apa? Fight keluar dari bayang-bayang. Oke. Kan mulai nih. Tantangannya ada ya? Tantangannya ada, kan tadi kan berprogres strategi pelan-pelan. Jadi gini ya, secara akal sehat. Ya. Kalau tadi misalnya presiden kita itu mendapatkan suatu nilai yang amat buruk, tadi saya katakan kan kemudian itu yang namanya dampaknya, itu kepercayaan berbagai negara terhadap Indonesia turun. Dan kemudian kepercayaan dari institusi-institusi ekonomi global itu juga akan turun. Dan kemudian kepercayaan para investor asing juga akan turun. Dan ini kalau kemudian ini terus berlanjut, Anda bisa bayangkan kalau nggak ada investasi yang masuk ke Indonesia, apa jadinya? Gitu. Belum lagi Anda juga dengar kan bahwa Menteri Keuangan ya dan mungkin Presiden mereka sedang berupaya supaya jatuh temponya hutang Indonesia yang 800 triliun rupiah ditambah dengan bunganya itu kalau nggak salah kan ada yang beberapa itu ya berapa ratus triliun itu kan berasal dari hutang dalam negeri lah. Apakah surat hutang negara dan sebagainya ya, atau dari obligasi negara, dan sebagian itu kan dimiliki oleh Bank Indonesia. Ya. Dengar-dengar Bank Indonesia akan diminta supaya ini nggak dibalikin dulu duitnya ya, 100 triliun rupiah itu, tapi ini menjadi hutang baru. Ya. You know what I mean ya. Jadi ini belum bunganya loh, tapi pokok modalnya ya. Dan kemudian bukan mustahil nanti ada juga yang dibeli oleh masyarakat Indonesia yang waktu pembelian itu nggak boleh lebih dari 1 miliar rupiah. Ya. Itu juga mungkin diharapkan oleh negara untuk tidak apa istilahnya itu meminta itu dikembalikan. Walaupun dalam artikel yang saya baca itu katanya ini sebetulnya melanggar hukum ya, mengubah jadwal pembayaran hutang itu katanya bisa di dalam kategori melanggar hukum dan hukumannya bisa 20 tahun penjara. Tapi ya kita nggak tahu nanti bagaimana solusinya ya. Dan kita juga tahu ya, saya yakin bahwa Prabowo nantinya juga pasti akan melakukan suatu mutasi besar-besaran di kalangan polisi ya, atau Polri ya. Kenapa? Karena kan yang untuk TNI sudah berlangsung ya. Dan yang untuk Polri pasti akan berlangsung juga ya. Dan kita tahu ya, yang mutasi di kalangan petinggi TNI, paling tidak orang membicarakan ini ada 2 nih paling enggak ya, orangnya Jokowi yang kemudian tergeser gitu kan. Itu kan konsekuensi dari sebuah kebijakan ya. Demikian juga di Polri ya. Kita lihat juga ya, mana yang kemudian ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jokowi yang tidak atas dasar yang disebut dengan
merit system. Ya. Ada sebuah tulisan di Jakarta Post ya, itu cukup baik ya. Misalnya dia menulis bahwa Jokowi itu melanggar merit system ya ketika dia meminta MK menurunkan usia calon presiden wakil presiden dari 40 menjadi 35. Ya. Karena pada saat itu memang Gibran usianya 35 tahun. Ya. Nah sekarang kalau Anda perhatikan di jajaran misalnya TNI dan Polri itu juga kasus merit system itu juga terjadi. Ya. Maksud saya pelanggaran terhadap apalagi dalam Polri. Kalau di dalam TNI nggak terlalu nampak gitu kan. Dan Anda juga tahu ya di dalam TNI ataupun Polri itu kan biasanya ya pergantian seseorang untuk jabatan tertentu itu kan dilakukan oleh Wanjakti, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi ya. Dan itu atas masukan dari petinggi-petinggi TNI yang berdasarkan dari penilaian dari logbook ya. Anda itu semuanya punya logbook lah gitu ya. Buku misalnya kinerja Anda gimana, Anda pernah jadi apa. Kalau dilihat dari situ itu kan juga akan ketahuan apakah Anda itu mendapatkan suatu posisi yang meloncat misalnya 5 kali dari istilahnya itu generasi di dalam TNI ataupun Polri ya. Dan kalau itu terjadi kan merugikan mereka-mereka yang berada lebih senior dari Anda. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya harus urut kacang. Kenapa? Karena memang kan tergantung pada keterampilan, kinerja dan kemudian juga kehebatan seseorang. Tapi kalau itu didasari oleh misalnya kedekatan pribadi, kedekatan bahwa orang itu pernah misalnya menjadi pejabat di Solo, di wilayahnya, itu kan kemudian merusak sistem istilahnya itu merit system yang ada di polisi itu. Nah berarti Prof, TNI. Dengan rezimnya Pak Prabowo ini, yang dikatakan geng Solo itu terancam dong nanti nih, bisa-bisa. Oh, kalau itu kan si Toto udah ngomong juga ya bahwa dia bilang suatu saat itu yang bukan cuma meninggalkan tapi juga yang akan melakukan suatu kritikan tajam terhadap Jokowi atau Mulyono itu kan dari geng Solo sendiri kan. Kenapa demikian? Karena dia juga tahu belajar dari kasus yang terjadi di Republik ini ya. Siapa sih yang dulu yang nggak kemudian mendukung Bung Karno ya? Tapi kemudian siapa yang kemudian menyatakan ingin juga menjatuhkan Bung Karno kan tidak sedikit dari orang-orang yang tadinya mendukung juga. Circle kan? Juga itu ya. Iya lingkarannya juga. Iya dan Anda juga tahu kan. Itu kan orang itu ada kemudian gini loh. Itu kan tadinya kan Soekarnoisme kan begitu kuat. Tapi kemudian ada satu organisasi yang disebut dengan Badan Pendukung Soekarnoisme atau BPS gitu kan. Dan itu seakan-akan dia akan mendukung Bung Karno, nggak tahu itu adalah organisasi yang justru akan menghancurkan Bung Karno kan gitu. Pada saat Pak Harto juga jatuh, Anda lihat aja ya. Coba lihat pernyataan Harmoko misalnya sebagai ketua MPR. Ya, ketua MPR, bukan waktu Menteri Penerangan. Kalau Menteri Penerangan dia selalu atas petunjuk Bapak Presiden kan. Tapi waktu Harmoko tuh. Itu ciri khasnya dia kan. Atas petunjuk Bapak Presiden, tapi waktu dia akhirnya juga membelot dari dukungan terhadap Pak Harto, Anda bisa lihat apa pernyataannya ya. Dan kemudian juga bagaimana posisi dari Pak Habibie dan juga beberapa menteri gitu ya, termasuk orang-orang dari Partai Golkar sendiri gitu. Dan ini juga bukan mustahil ya. Anda bisa lihatnya sekarang ya, betapa Jokowi itu udah banyak ditinggalkan oleh para pendukungnya. Walaupun saya berani mengatakan, look, hati-hati loh, biar gimana pun Jokowi ini licin bagai belut ya. Dan Anda tahu ya, dalam teori politik ya, kalau Anda udah merasa tersudut, apakah itu bisa menjadi power nggak buat Anda? Ya, saya gini ya, saya belajar tentang hubungan internasional juga ya. Salah satu yang menyebabkan sebuah negara memiliki keberanian untuk melakukan suatu tindakan perlawanan
itu adalah desperation. Ya, saat terdesak Desperation ya. itu artinya orang udah terdesak dan merasa Putus asa. ya. Apa yang terjadi ketika Vietnam itu udah digempur dengan Agent Orange ya, supaya pertanian dia nggak tumbuh ya. Kemudian juga tentara Vietcong juga udah dihabisi dengan Amerika. Apakah kemudian Vietnam mati? Kagak. Itu yang justru menimbulkan suatu rasa kebangsaan yang tinggi ya, dan kemudian melahirkan satu perlawanan yang keras terhadap Amerika ya, sampai kemudian akhirnya Amerika angkat kaki dari Vietnam. Dan itu diputuskan oleh Richard Nixon ya, ketika dia menjadi presiden Amerika Serikat. Jadi menurut Prof ini Jokowi akan melakukan perlawanan yang seru juga nih nanti. Oh iya, tetap dia akan melakukan perlawanan ya. Makanya saya katakan hati-hati loh bahwa pertemuan Prabowo Gibran itu bukan tanpa adanya halangan apapun ya. Karena itu juga udah pernah terjadi sebelumnya ya. Maksud saya sebelumnya itu ketika sudah ada deal antara Gerindra dengan PDIP. Oh, pertemuan Prabowo dan Megawati maksudnya. Betul ya. Nah, ini menarik nih. Itu kan tidak sedikit info yang saya terima ya, bahwa itu rombongan Prabowo udah jalan, udah mendekati bundaran Tengku Umar gitu kan. Tapi ternyata kan mundur teratur lagi. Kenapa, Prof? I don't know. Oh, pasti itu ada udang di balik batu itu. Pastilah, pasti sesuatu. Nah, tapi Prof, terakhir-terakhir ini kan mencuat juga kan, mencuat lagi tuh pertemuannya akan dilaksanakan kalau bisa. Ahmad Muzani sampai bilang loh Sekjen, nggak main-main bulan ini, insya Allah bulan ini. Udah kirim minyak Tadinya- urut. Oh iya. Tadinya kan harusnya hari ini. Oh gitu. Oh, hari ini ya? Hari ini tanggal berapa ya? Saya Dua- tanggal 24. ulang tahunnya 24. Tanggal ulang tahunnya Bu Mega kapan? 23. Oh sekarang. Itu. Oh, harusnya. Hari ini cuma si siapa namanya tuh Ahmad Muzani bilang bukan Dasko kalau nggak salah ya, yang ngomong nggak bisa, bukan apa-apa karena tanggal ini itu Presiden Prabowo akan ke India gitu kan. Dia dia menghadiri ada acara apalah di India. Fine ya. Tapi pertemuan itu menurut Prof akan terjadi. Insya Allah benar. Sebab kalau enggak terjadi, lagi-lagi itu tentunya nama Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang tadi harusnya memiliki suatu posisi tertinggi di dalam negara Republik Indonesia ini, dan kemudian memiliki yang namanya otoritas juga tertinggi, itu tentunya akan jatuh juga. Ya. Dan ini yang buat saya, apa yang tadi saya katakan ya, bahwa kalau kemudian Jokowi tidak berani keluar, Prabowo tidak berani keluar dari bayang-bayang Jokowi, itu berarti akan berat bagi masa depan kepemimpinan beliau di Republik Indonesia ini ya. Dan Anda juga tahu ya, itu kalau dilihat dari sisi perlawanan rakyat tadi Anda ada bertanya soal itu. Anda tahu ya bahwa sekarang ini kan jumlah kelompok menengah ke atas di Republik Indonesia ya, itu dari 2018 ke 2023 itu kan menurun tajam, ya enggak? Betul. Ya, jadi kelompok menengah itu bahkan udah masuk ke kelompok menengah bawah, ada juga masuk ke kategori miskin. Ya, betul. Sementara di Eropa kan kebalikan. Eropa itu kelompok menengahnya memang berkurang, tapi gara-gara dia naik jadi ke atas. Ke atas. Sementara kelompok menengah atas kita atau kelompok atas kita itu masih jumlahnya sama, yaitu 0,4% kalau nggak salah dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi tidak ada kenaikan dari kelompok menengah ke kelompok atas. Yang terjadi adalah kelompok menengah turun. Dan kenapa ini juga akan berbahaya? Karena tahu dia adalah pembayar pajak, nilainya itu kalau nggak salah 57% dari pajak yang diberikan oleh negara. Dia juga adalah yang menggelindingkan ekonomi nasional kita dari yang disebut dengan purchasing power parity dia. Kekuatan dia untuk membeli. Ya. Kalau dia misalnya daya belinya kurang, Anda bisa lihat ya bagaimana misalnya mobil-mobil yang baru keluar itu berapa yang laku dan sebagainya, kan selalu menjadi hitung-hitungan tuh. Apakah kemudian dia juga akan berpengaruh terhadap
ekonomi Indonesia. Nah, kalau kemudian jumlah yang tadi saya katakan kelompok menengah akhirnya makin turun dan banyak, itu tentunya akan ada kegelisahan. Ya, itu yang disebut dengan perasaan psikologis. Ya. Jadi udah ada beberapa kajian ya, seperti di Chile ya. Itu kan jatuhnya Salvador Allende atau Allende itu kan juga gara-gara kelompok menengah katanya kecewa. Betul. Atau yang disebut dengan misalnya musim semi di Timur Tengah musim semi. Atau Arab Spring itu. Arab Spring, ya. Itu juga terjadi gara-gara kelompok menengahnya itu merasa kecewa. Walaupun kalau saya ngajar dulu di UI atau dimanapun ya, di Unpad, saya selalu mengatakan saya nggak setuju itu dengan istilah Arab Spring. Kenapa? Karena yang terjadi bukan Arab Spring, yang terjadi Arab Fall. Kenapa musim gugur? Karena yang terjadi adalah negara-negara tersebut dengan intervensi Amerika untuk menghancurkan sistem autokrasi di negara tersebut, itu membuyarkan atau menghancurkan pemimpin-pemimpin negara itu. Tapi apakah itu kemudian menimbulkan demokrasi di negara-negara itu? Tidak. Sampai sekarang Libya belum melakukan pemilihan umum. Sampai sekarang Presiden Kais Saied ya di Tunisia itu juga melakukan pemilu tanpa kemudian mengikut sertakan partai-partai politik secara bebas ya. Sampai sekarang ya itu misalnya Dewan Perwakilan Rakyat di Tunisia itu masih tidak menyertakan misalnya Ennahda ya ataupun partai-partai politik lain gitu kan. Itu yang jadi anggota dewan itu adalah orang-orangnya kayak saya sendiri ya. Atau Anda lihat ya bagaimana di Mesir, bagaimana di Suriah sekarang, atau negara-negara yang dulu melakukan satu perombakan satu sistem dari autokrasi ke demokrasi, itu belum secara ekonomi juga nggak maju, secara politik juga tidak terjadi demokrasi ya, entah karena memang budaya Arab itu sangat sulit menuju demokrasi ya, tapi juga ada juga yang kemudian ada tapi terbatas. Di Kuwait misalnya ya, dan kemudian di Arab Saudi juga belakangan ini juga udah mulai sedikit demi sedikit. Tapi apakah kemudian yang namanya klan, keturunan dari Raja Saud itu akan tetap berkuasa di Arab Saudi akan ada pemilihan umum? Saya yakin akan sulit ke arah sana. Jadi itu yang makanya saya bilang yang terjadi itu adalah Arab Fall. Jadi bergugurannya pemerintahan-pemerintahan di negara-negara Arab yang katanya terjadi Arab Spring itu ya. Tapi dari segi demokrasi, dari segi ekonomi itu rakyat tidak pernah mengalami suatu kenikmatan hidup dibandingkan dengan pada masa ketika rezim otoriter itu berkuasa. Kalau masuk dari situ tuh Prof, yang awalnya itu, ini kan juga ada perbedaan nih, perbedaan pandangan antara presiden terdahulu, Pak Jokowi, mengenai PPN 12% dengan yang sekarang. Dan kenyataannya memang Pak Prabowo itu menjalankan tapi dengan sedikit modifikasi kan akhirnya kan. Nggak 100% itu menjalankan seperti yang sarannya Pak Jokowi. Nah, iya kan, analisa Prof gimana nih? Iya, karena dia tahu persis ya, bahwa hitung-hitungan 12% itu bukan bertambah 1% dari kebijakan pada 2023 misalnya kan. Bukan cuma 1%, tapi kumulatifnya itu banyak. Makanya dia tidak menjalankan itu. Sebab kalau itu dijalankan, Anda bisa bayangkan berapa lagi pertambahan orang miskin di Indonesia. Dan Anda tahu mengapa jumlah orang miskin di Indonesia katanya menurun. Itu kan bukan karena kemakmuran itu semakin bertambah, tapi karena BPS menetapkan basis poin untuk orang dikatakan miskin, ya, yang nilainya itu kalau nggak salah 20 sekian ribu rupiah per day. Itu yang makanya jumlah orang miskin seakan-akan berkurang di Indonesia. Padahal kalau kita ikutin itu menurut misalnya
World Bank, waduh, jumlah orang miskin di Indonesia bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Anda lihat koefisien Gini kita juga apakah kemudian menurun? Ya menurun kalau dilihat lagi, kalau hitung-hitungannya pakai gaya Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari pendapatan antara the haves, ya, orang-orang kaya atau terkaya di Indonesia, yang tadi saya katakan jumlahnya cuma 1% kali. nggak nyampe, 0,4% ya, dengan jumlah orang miskin di Indonesia yang jumlahnya sampai berapa persen ya, atau kalau dalam jumlah angka itu bisa mencapai ratusan juta jiwa, Anda bisa bayangkan betapa sebetulnya ya antara the have dan the have not itu jurangnya itu dalam banget. Senjangannya besar sekali. Senjangannya besar Ya berarti sekali. seharusnya saya, Aji, dan rakyat kebanyakan itu harusnya ada optimis sedikit lah dengan pemerintahan sekarang. Karena Pak Prabowo juga nggak 100% ngikutin Pak Jokowi juga gitu loh. Oh iya, dan itu yang makanya saya mudah-mudahan ya kebijakan-kebijakan yang dia ucapkan ini dulu ya, dari sejak dia dilantik menjadi presiden sampai kemarin pidato setelah sidang kabinet ya, itu promising. Ya misalnya kayak dia bilang bahwa nanti menteri pakai mobil Maung bikinan Pindad. Nah, promising. Kenapa? Kalau itu pakai bikinan dalam negeri kan juga bisa mengurangi nilai impor ya. Anda lihat sendiri kan berita televisi, apakah itu Metro TV atau Kompas TV, yang mengatakan bahwa kendaraan yang dipakai oleh teman-teman anggota DPR itu mereknya apa aja yang kemarin ya, dan kemudian harganya berapa, dari yang 1 miliar sampai ke 6 miliar ya. Kalau kemudian rakyat melihat, waduh enak juga, itu baru anggota DPR, belum anggota eksekutif kan? Berapa tunjangan mereka dan macam-macam lah ya. Rakyat itu akan ngelihat begitu ya. Ketika kami terseok-seok setiap bulan itu antara nggak makan dan makan ya, kok lu pada enak banget bisa dapat duit sekian dalam hitungan ratusan juta gitu. Dan kemudian apalagi ada anggota kabinet yang kekayaannya tuh berapa? 5,7 triliun. Enggak, 5,7 triliun. 5,4. Pokoknya 5 ke atas lah. Dan sementara kemarin kan juga anggota dewan juga, kemudian juga pemerintah bilang menunda untuk pembelian gerbong KRL. Sementara mobil dinasnya bagus-bagus semua, mahal-mahal semua kan. Kayak ada yang ajaib juga loh, Ji. Ya. Ada yang ketua DPD menyarankan awalnya suruh rakyat itu patungan lah. Untuk ini ya. Untuk MDG. Iya. Ini pembahasan ini kocak nih. Nih terakhir ini. Iya tuh PT. Itu menurut itu gimana tuh? Dan sekarang kan juga itu kan makan siang bergizi itu kan bukan cuma melalui APBN kan, ambil juga dari APBD itu kan. Berarti lagi-lagi itu mengurangi. Lo jangan bilang nggak enak, nanti lo dimarahin lo. Sama yang orang gundul ya? Bukan kamu kan? Bukan. Hati-hati lo, Ji. Tapi kan juga ada beberapa hal juga kayak ketika Presiden Prabowo ngomong akan mengejar koruptor sampai Antartika. Tapi kemudian bilang, saya akan memaafkan kalau uangnya dikembalikan. Kan ada beberapa paradok yang kok jadi begini. Ada yang malah plesetannya, Antartika apa? Antara kita. Nah, gitu. Itu gimana tuh menurut? Terus juga Presiden Prabowo bilang, jangan takut tentang sawit. Karena sama-sama pohon kan. Sama daun. Sama daun. Punya daun gitu ya. Bisa menyerap CO2. Ganja juga bisa. Berarti kan masih ada beberapa hal juga yang ya bisa dikatakan masih nggak anu lah. Tapi ya itulah. Maksud saya Prabowo itu masih mau merevisi atau menarik ucapannya itu udah bagus lah. Oh iya dong. Lo harus optimis dikit lagi. Kenapa? Kan setiap keputusan kan udah bilang kan bahwa ditetapkan tanggal sekian dan berlaku sejak tanggal ini. Tapi apabila terjadi kekeliruan, ini kan bisa diubah keputusannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa nanti yang katanya koruptor itu
akan mendapatkan suatu keringanan hukum kalau misalnya dikembalikan ke negara, ya itu kan udah dicabut sama dia. Kemudian juga Menteri Hukum kan siapa namanya itu Supratman Haktas ya, itu kan juga dibilang bahwa nggak jadi tuh program itu. Kenapa kan tidak sedikit kritik terhadap itu kan? Katanya tadinya mau ke Antartika gitu kan. Berarti memang diperlukan dari masyarakat tadi ya, tadi peran masyarakat. Kalau buat saya sih jangan nggak usah ke Antartika, ya itu tadi saya bilang itu aja ke Solo. Ke Solo. Oh, antara kita tadi itu aja harusnya diseriusin. Ya, karena kan lihat ya apa yang dikatakan oleh Ubaidillah Badrun misalnya, kan ada ininya, betul, semua ada angkanya bukti-buktinya. ada, gitu kan? Dan kemudian juga apa yang dikatakan misalnya teman-teman apa namanya itu yang dulu ketua KPK dan sebagainya ya, Abraham Samad dan Agus Raharjo ya, yang dia juga mengatakan pada saya ya, itu masih keras, itu Jokowi itu udah mau jabatan ketiga itu menurut teman saya dari Golkar sejak 2015 dong. Masa Mas? Iya. Dan kemudian bagaimana dia diomelin gara-gara apa menjadikan Setia Novanto sebagai apa namanya itu tersangka dalam kasus IKTP ya, yang kemudian sampai Jokowi teriak hentikan itu ada ya. Tapi KPK belum bertindak lagi ya. Kan padahal presiden punya hak untuk menekan KPK untuk segera melakukan. Makanya hari Selasa kemarin ya, Anda tahu ya, ketika timnya Hasto, khususnya Pak Magdir Ismail, itu yang menjadi ketua dari tim pembela Hasto Kristianto kan ngeledek. KPK mungkin lagi sibuk kali, kita maklum lah kan. Jangan dia lagi memeriksa orang meninggal. Lagi ini kali nyari-nyari klausul. Gimana caranya supaya Hasto itu bisa menjadi tersangka beneran ya, dan kemudian dimasukkan ke penjara kan gitu. Nah, dan juga Bu Mega kan bilang, ngapain kok kurang kerjaan ngurusin Hasto yang kalaupun misalnya benar melakukan korupsi, itu juga bukan korupsi uang negara, tapi kemudian juga korupsinya cuma nilainya cuma 600 sampai 800, itu kan tidak sedikit ya. Itu pendukung Jokowi bilang, itu Mas nggak begitu, itu Prof nggak segitu, itu jumlahnya sekian, taruhlah sekian berapa sih? Dan itu juga udah berubah, bukan 2 miliar lagi batasan bahwa itu bisa diperiksa oleh KPK, sekarang 1 miliar, oke lah 1 miliar, tapi berapa sih yang benar katanya Hasto itu korupsi, kan? Atau dia menjadi perantara? Mana yang lebih penting ya dibandingkan dengan misalnya kasus misalnya penyelundupan nikel ke Cina antara tahun 2020, 2022 atau 2023? Gitu. Antara siapa itu, Prof? Alah, Anda juga nggak usah kura-kura dalam perahu. Nggak usah. Kan saya Jose sama Haji, Bro. Karena itu udah tahu. Almarhum. Tapi kan itu udah ada fakta pengadilan, jadi nggak apa-apa kita ngomong. Oh iya kan? Itu udah. Yang ada di lapo-lapo banyak gitu kan. Itu teman kita almarhum Faisal Basri kan juga udah mengatakan. Itu saya tanya sama dia kan, Sal, lo kok berani banget sih? Memang data lo dari mana? Lo gue kan ini Mas, gue kan dapat dari KPK, kan KPK kadang-kadang. Berarti sudah pegang KPK dong data-data itu. Oh iya, udah pasti. Nggak mungkin dia nggak punya data itu. Dan namanya udah jelas ya, Blok Medan itu kan yang dituju itu adalah misalnya mantunya Jokowi, Bobi Nasution, gitu kan. Yang kemudian kata mantan gubernur Maluku Utara, bukan mantunya, tapi anaknya sang putri itu yang sebetulnya memiliki perusahaan itu, kan begitu. Dan Erlangga juga masih tercatat juga. Berarti kita harus optimis sama KPK dong, Prof. Kalau datanya itu udah ada di KPK, berarti sebentar lagi optimis mengenai data, tapi bertindak nggak dia? Gitu. Nah, sebentar lagi berarti pasti ada tindakan nih, Prof. Nah, berarti KPK pun perlu ada perubahan juga di KPK dong harusnya. Oh iya, udah pasti dong, ya. Cuma kan Anda tahu kan, kata Pak Ruki kan bilang bahwa setelah yang namanya pimpinan KPK itu siapapun dia, kalau tidak mendapatkan blazing
dari presiden, itu pasti mereka tidak akan melakukan apa-apa. Berarti harus diganti dan di-blessing oleh presiden yang sekarang. Yang sekarang, iya. Karena yang KPK yang sekarang itu presiden bukan yang dulu kan. Iya. Ya, gitulah. Ya, ini pertanyaan terakhir nih, Prof. Ini menuju 2029. Ini menurut analisa profesor deh. Ini akan terjadi Prabowo jilid 2 apa jangan-jangan Mas Gibran jilid 1? Gimana tuh menurut analisa? Itu perdebatan di dalam rumah saya juga. Sampai di rumah ya? Sampai di rumah tuh, Bro. Waktu konten. Bukan, karena apa nih, kalau kita lagi-lagi mendasari pada seorang muslim itu harus percaya pada apa istilahnya itu, kalau memang udah apa istilahnya itu dari Tuhan tuh, takdir. Saya bilang nggak bisa, takdir itu bisa berubah. Oh gitu. Loh, kan dalam Islam kan dibilang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berupaya juga untuk mengubah takdir mereka. Kan gitu. Nah, buat saya, apakah rakyat Indonesia mau punya presiden yang namanya Gibran Rakabuming Raka, ya, yang kemudian juga sekolahnya juga banyak dipertanyakan orang, ya kan? Atau kemudian juga misalnya kita masih punya harapan pada orang lain, ya. Anda tahu sekarang ya, ini kecenderungan di negara-negara demokrasi itu yang terpilih menjadi presiden ataupun perdana menteri. Anda lihat apakah anak seumur Gibran? Enggak. Yang terjadi coba Anda lihat ya. Misalnya Modi, itu umurnya berapa? Ya. Atau dulu lah di Malaysia kan. Itu Mahathir Muhammad. Ya. Umur berapa dia? 96. Ya, kepilih lagi. Kemarin si Donald Trump, ya, itu usianya berapa? Kalau nggak salah dia udah berapa? 78 atau berapa? Dia akan sama atau lebih tua sedikit dibandingkan Joe Biden ya, ketika dia mengakhiri masa kepresidenan dia 4 tahun yang akan datang. Jadi apa artinya itu ya? Tren pemimpin-pemimpin dunia di negara-negara demokratis itu juga nambah. Usia yang semakin matang ya. Sekalian matang ya. Nah, kalau kemudian kita juga mau menerima yang tadi saya katakan tidak atas dasar merit system ya. Gini, kalau saya bilang merit system itu bukan cuma atas dasar umur, tapi juga pengalaman gitu kan. Saya beri contoh misalnya kan nggak mungkin saya masuk LIPI tahun 84, kemudian tahun 87 saya menjadi ketua LIPI. Nggak mungkin. Karena nggak ada paman. Atau kemudian gini lah ya, kalau Anda misalnya lulus akademi militer ya, dengan pangkat letnan 2 ya, kemudian baru 2 tahun lo udah jadi misalnya KSAD atau KSAU atau KSAL, it's impossible. Tapi kok ini kok mungkin gitu. Itu yang buat saya nggak masuk akal gitu loh. Jadi saya bukan ngejelekin Gibran, bukan. Kita secara akal sehat aja lah ya. Kalau dia sendiri mengatakan bahwa saya masih baca komik. Bukan, itu kan dia ngomong sendiri, dia bilang di dalam keluarganya dia nggak punya tradisi membaca. Kasihan. Makanya itu kalau saya dengerin si siapa tuh ya teman kita lah ya, budayawan si siapa namanya nih? Butet Ketarajasa bang itu waktu ketemu itu apakah kan ada pertanyaan kan? Itu menurut Anda itu Jokowi sadar nggak tuh apa arti batik yang dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono X kan? Terus Butet kan dengan bercanda bilang orang nggak pernah baca mana ngerti kan? Aswo. Ini Anda kok kasar juga. Pak Butet kan selalu belakangnya aswo. Gitu ada tagarnya itu ya, ada tagarnya itu. Saya sendiri terus terang ya, itu baru tahu ya bahwa arti batik gitu. Batiknya Sri Sultan Hamengkubuwono X itu baru pagi ketika saya malamnya itu menayangkan pertemuan antara Sultan Solo ya Sultan Jogja ya dengan sebagai raja beneran dengan Sultan Solo maksudnya Jokowi sebagai raja abal-abal itu. Arti batiknya apa sih, Prof? Tolak bala.
Oh, apa tuh? Tolak bala. Tolak bala itu artinya kalau Anda misalnya ketemu sama saya, ya, saya Sultan, Anda itu Sultan abal-abal gitu kan. Itu apa namanya? Saya tuh udah pakai ini nih. Jaga-jaga. Oh, maksudnya energi negatif saya supaya nggak di satu sisi supaya saya nggak kena bala dari perbuatan Anda atau intensi politik Anda, tapi di sisi lain supaya saya juga nggak ketularan dengan tingkah laku politik Anda yang nggak bisa diterima oleh masyarakat kan gitu. Kalau kata orang Jawa itu kebogupak gitu ya. Biar nggak kena ini ya, apa namanya, percikan ininya. Ya, kepercikan hal buruknya lah. Oke. Gitu. Jadi itu kayak baju namanya apa? Tameng. Ya kayak tameng. Oh, kayak kalau Marvel itu kayak Armor Captain lah. America Baju ada tamengnya, tamengnya itu. Ya, baju Captain armor. Amerika. Iya, kayak begitu kan lah kalau milenialnya gitu kan. Ya, tadi apanya geringsing apa gitu loh. Iya, geringsing. Motif batiknya itu sebagai tanda tolak bala, tolak bencana gitu. Jadi sebenarnya kan ini kayak udah bawa obat dulu, Siap-siap udah bawa nih. vaksinnya dulu nih sebelum daripada ketularan gue gitu. Oke. Prof, ini terakhir monggo. Terakhir silakan. dulu. Nah, ini sekarang harapan buat presiden sekarang. Ya. Monggo silakan di kamera. Oh, ya, saya sebagai rakyat Indonesia berharap bahwa Pak Prabowo tetap sehat ya, dan saya selalu juga berdoa agar bukan cuma sehat, tapi pikirannya juga tetap jernih ya, dan kemudian juga Anda juga bisa menahan apakah itu tindakan-tindakan negatif dari baik itu kawan-kawan politik ataupun lawan-lawan politik Anda, dan mudah-mudahan janji-janji politik Anda yang diucapkan setelah pelantikan Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 kemarin, atau juga pidato Anda kemarin ya pada hari Rabu setelah sidang kabinet, itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Sebab hanya dengan demikianlah rakyat kita akan tetap bisa menyatu di belakang Anda untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Udah, Prof? Merdeka! Ciao.